Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dari Universitas Cyber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor NIM 2108113145 dengan mata pelajaran Creative Content Production, pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ardi Dwi Susandi MPD. Jadi pada pertemuan kali ini, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe konten ini biar konten ini menjadi lebih berkembang. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ketentuan sholat 5 waktu. Jadi materi ini adalah sebagai bahan ujian semester. Baik, kita lanjutkan. Jadi sholat menurut bahasa adalah berdoa atau doa atau berdoa memohon kebaikan. Jadi pengertian ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa sholli alaihim innas salata sakanun lahum. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa itu adalah menumbuhkan ketenteraman bagi jiwa mereka. Sedangkan salat menurut istilah adalah semua perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalil tentang perintah salat ini dijelaskan dalam Al-Quran, wa aqimus salat wa atuz zakat, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain juga Allah menegaskan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu sudah ditentukan waktunya. Maka waktu-waktu yang Allah tentukan untuk kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka kita harus bersegera untuk melaksanakan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam sholat kita mengenal ada syarat wajib, kemudian yang kedua ada syarat sah, kemudian yang ketiga ada rukun sholat, kemudian yang keempat ada sunnah sholat, kemudian yang kelima adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas hal-hal tersebut yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi yang pertama adalah syarat wajib. Apa itu syarat wajib? Syarat wajib adalah syarat yang harus terpenuhi oleh seseorang sebelum melaksanakan sholat. Jadi syarat wajib ini ada 3 macam. Pertama adalah beragama Islam. Jadi orang yang belum beragama Islam, maka tidak wajib hukumnya melaksanakan sholat. Jadi orang yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ini sudah masuk di dalam kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua berakal sehat. Jadi orang yang gila, orang yang tidak waras, itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Maka ada 3 orang yang tidak berdosa.
pertama adalah orang yang gila, orang yang tidur, anak kecil sampai dia balik. Ini adalah orang-orang yang tidak dibebankan kewajiban di dalam agama, orang yang tiga. Kemudian yang ketiga adalah balik, orang yang sudah balik. Kita tahu bahwa orang balik itu yang laki-laki ditandai dengan mimpi basah misalnya, atau umurnya sudah mencapai 12 tahun. Kemudian yang perempuan sudah menstruasi, haid, ditandai dengan sudah berumur 9 tahun kebiasaannya, maka ini adalah pertanda dia sudah balik, maka wajib untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian yang kedua ada syarat sah. Jadi apa itu syarat sah? Jadi syarat sah adalah syarat yang harus terpenuhi agar sholatnya sah menurut tuntunan Islam. Jadi syarat sah ini ada 4 macam. Pertama itu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kita tahu hadas besar itu apa? Seperti junub, keluar mani, atau haid. Ini adalah bagian dari hadas. Kemudian hadas kecil misalnya apa? Keluar sesuatu baik itu dari tuburnya, bulan depannya maupun keluar bulan belakangnya, kubur maupun tuburnya. Kemudian lamas nisa menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Ini adalah bagian dari hadas kecil, dan ini adalah harus terpenuhi itu. Kemudian yang kedua, suci pakaiannya, suci tempatnya dari najis. Jadi ketika orang yang mau sholat harus suci, pakaiannya suci, tempat sholatnya juga harus suci. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat. Jadi orang yang sholat tidak menutup aurat, maka sholatnya batal. Kita tahu bahwa auratnya perempuan itu adalah jami ibadahnya, di semua anggota badannya kecuali muka dan telapak tangan, muka dan telapak tangan. Kemudian yang laki-laki auratnya dari pusar sampai lutut. Maka ini di dalam melaksanakan sholat harus dia terpenuhi, harus dia tertutup, baru sholat. Kemudian yang terakhir menghadap kiblat. Jadi tidak ketahui bahwa bagian timur dari Masjidil Haram maka harus menghadap kiblat. Ini sesuai dengan firman Allah, "Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram." Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini adalah perintah untuk kita menghadap ke arah kiblat waktu kita melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Kemudian yang ketiga ada rukun sholat. Yang pertama rukun sholat itu adalah niat. Jadi niat ini sesuai dengan sabda Nabi yang menerangkan adalah innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat. Kita ketahui bahwa semua amal yang kita laksanakan itu harus dengan niat. Puasa harus dengan niat, haji harus dengan niat, kemudian zakat harus dengan niat. Jadi tolak ukur sesuatu pekerjaan itu adalah dengan. Kemudian yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Mampu yang maksudnya di sini adalah mampu di dalam sholat fardu. Jadi perintah mampu ini adalah perintah hanya pada sholat fardu. Sholat sunnah malas untuk berdiri,
boleh untuk duduk, boleh dengan cara duduk, boleh dengan cara tidur. Kemudian yang ketiga adalah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram ini bersamaan dia dengan niat, muqaranah ma'an niyah. Jadi bersamaan ketika mengucapkan takbir, maka dalam hatinya mengikuti niat. Ini adalah menurut mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab yang lain, misalnya boleh mendahulukan niat beberapa saat sebelum takbiratul ihram, niatnya sudah dipasang. Kemudian setelah itu yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Kemudian yang kelima rukuk dengan tumakninah. Kemudian yang keenam ada sujud. Kemudian yang ketujuh ada i'tidal, yang ketujuh ada sujud, yang delapan ada duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan duduk akhir, yang kesepuluh membaca salawat kepada Nabi, yang kesebelas salam ke kanan, yang kedua-belas tadbir. Jadi ini 13-nya dengan tumakninah. Itu tumakninah sudah kita sebutkan tadi, rukuknya dengan tumakninah, i'tidalnya dengan tumakninah, kemudian sujudnya juga dengan tumakninah. Jadi rukun sholat yang harus terpenuhi. Apa itu rukun? Rukun adalah bagian pokok dari sholat itu sendiri. Jadi apabila rukun ini tertinggal oleh musalli, oleh orang yang sholat, salah satu dari rukun-rukun yang kita sebutkan tadi, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang keempat ada sunnah sholat, sunnah di dalam sholat. Jadi sunnah ini adalah merupakan bagian dari ibadah sholat. Ya. Jadi sunnah ini dibagi menjadi dua, ada sunnah ab'ad dan ada sunnah hay'at. Apa itu sunnah abad? Jadi sunnah yang apabila ditinggalkan oleh musalli, oleh orang yang sholat, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Ini adalah sunnah abad. Tapi apabila sunnah hayat, apabila ditinggalkan, maka tidak perlu dia diganti dengan sujud sahwi. Sunnah-sunnah dalam sholat itu ada 15. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ketika takbir Allah, jadi mengangkat kedua tangan. Jadi bisa sampai siku atau sampai daun telinga. Kemudian yang kedua, mengangkat kedua tangan ketika akan rukuk, kemudian ketika akan sujud, dan kemudian jika kita bangun dari tasahud yang pertama. Jadi ini tempat-tempat yang disunahkan kita mengangkat tangan menurut mazhabnya Imam Syafi'i fi arba'ati mawadi'ah, pada 4 tempat. Yang pertama ketika kita takbiratul ihram, yang kedua ketika kita rukuk, yang ketiga ketika kita sujud, yang keempat adalah ketika kita bangun dari tasahud yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah telapak tangan kanan, itu di atas telapak tangan yang kiri. Di kanan di atas telapak kanan yang kiri. Kemudian yang keempat membaca doa iftitah, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Kemudian yang kelima membaca ta'awuz sebelum kita membaca suratul Fatihah. Kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, diam sebentar
sebelum membaca suratul Fatihah. Jadi ketika kita sudah selesai membaca doa iftitah, maka kita berdiam sejenak. Lalu kita lanjutkan dia dengan membaca suratul Fatihah. Kemudian setelah suratul Fatihah, membaca suratul Fatihah, ada yang ketujuh, membaca amin. Setelah selesai, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kita membaca amin. Kemudian yang ke-8, membaca sebagian daripada ayat Al-Quran. Setelah doa kita setelah amin, kita membaca sebagian dari ayat-ayat Al-Quran. Baik yang pendek maupun yang panjang, tergantung keadaan, situasi dan kondisi kita. Kemudian yang ke-9 adalah membaca takbir. Di semuanya takbir, ketika rukuk, ketika sujud, ketika bangun di antara dua sujud. Kemudian yang ke-10 membaca Sami Allahu liman hamidah pada saat i'tidal. Kemudian yang ke-11 adalah tangan di atas lutut, bertumpu. Di tangan kita bertumpu di atas lutut kita. Kemudian yang ke-12 adalah duduk iftiras. Di semua duduk kecuali pada duduk yang terakhir. Kemudian yang ke-13 adalah duduk tawarruk, itu tahiyat akhir. Kemudian yang ke-14 salam yang ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ke-15 membaca tasbih 3 kali ketika rukuk dan sujud. Kita rukuk kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Kita baca 3 kali. Kemudian yang sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali juga. Ini adalah bacaannya rukuk dan sujud. Kemudian yang kelima, ada hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah berhadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Kita tahu hadas besar tadi itu adalah bersetubuh, mengeluarkan mani misalnya, kemudian haid, nifas, wiladah, ini adalah bagian daripada. Kemudian hadas kecil misalnya keluarnya sesuatu dari kubur maupun duburnya, kemudian menyentuh yang bukan muhrimnya, kemudian menyentuh kemaluannya dengan telapak tangannya, maka ini adalah membatalkan sholat. Kemudian yang kedua adalah berbicara dengan sengaja. Sengaja berbicara, misalnya memperingati temannya, maka ini bagian dari membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga, banyak bergerak, misalnya disebabkan dengan lalat, disebabkan dengan nyamuk, maupun disebabkan dengan penyakit-penyakit tertentu. Maka banyak bergerak juga termasuk membatalkan sholat. Kemudian yang keempat, meninggalkan salah satu dari rukun sholat yang kita bahas tadi, yang 13, mulai dari niatnya, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, kemudian membaca suratul Fatihah, kemudian rukuk dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, kemudian i'tidalnya, kemudian duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca salawat kepada Nabi, kemudian salam kanannya, kemudian tertibnya. Kalau salah satu dari rukun ini tertinggal, maka membatalkan sholat. Kemudian yang kelima, terbukanya aurat. Auratnya terbuka pada saat sholat, maka ini juga membatalkan. Kita tahu bahwa auratnya perempuan itu yang kita bahas tadi adalah jami ibadahnya, semua
anggota badannya kecuali muka dan telapak tangannya. Kalau aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Jadi apabila aurat ini terbuka, maka sholatnya orang yang sholat itu menjadi batal. Kemudian makan dan minum di dalam pada saat pelaksanaan sholat, maka juga ini termasuk adalah membatalkan sholat. Yang terakhir itu adalah murtad. Jadi orang yang keluar dari agama Islam maka membatalkan sholat dan tidak juga wajib melaksanakan sholat. Baik, mungkin itu saja pembahasan saya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas like, comment, dan subscribe-nya pada teman-teman yang berpartisipasi. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan. Jazakumullahu khairul jazaa. Hadanallahu wa iyyakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.